Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini pembelajaran perdana mata pelajaran IPS di kelas 9 bersama saya. Nanti selama insya Allah 2 semester ke depan, saya Pak Aji dan saya dengan Pak Rojiman berduet ya, berduet nanti akan mengampu mata pelajaran IPS. Sebelumnya saya sampaikan ya, ini selamat ketemu lagi, berjumpa lagi ya di awal semester 1. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat, 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 sehat. Amin ya. Amin ya. Saya pengen kenalan dulu lah satu-satu yang enggak semuanya ya. Yang saya sekaligus untuk cek telinga dan cek konsentrasi gitu. Yang saya panggil tangannya untuk diangkat begini ya. Aulia Zaski. Wah, mantap, konsen bagus ini. Ardi Ramadhani. Ardi Ramadhani. Mantap. Gita Ayu. Oke. Aulia Prima. Aulia Prima. Ya. Renata. Renata. Kemudian ini ada lagi. Nah, ini. Halaman 2. Arsa, mana Arsa? Oh iya, artinya kalian konsentrasi. Ibanes. Iya, bagus ya. Salwa. Auria. Iya. Tolong anak-anakku. Ini Zoom bukan hanya untuk pembelajaran saja, tetapi ini bisa ajang silaturahmi medsos. Ya, selama berapa lama kita nggak ketemu. Sehingga eman-eman sekali. Sayang sekali kalau yang sinyalnya mendukung, kuotanya mendukung, HP-nya mendukung, terus di silent gambarnya. Halo Kori, mana gambarnya? Kori Fibri. Iya, tolonglah semuanya ya, semuanya. Kalau Pak Ahmad Hartono nggak usah, ada di belakang sana. Tolong Febriana dan yang lain minta kesadarannya lah, ini ya, supaya Pak Aji dan Pak Rujiman bisa melihat wajah kalian. Kan waktu kelas 8 belum ketemu, nah sekarang kelas 9 ketemu kalian. Masa sekali-kali ketemu di Zoom wajahnya disembunyikan. Natalia, mana ini Natalia? Natalia Nasution gambarnya. Halo Natalia. Sekaligus untuk memastikan bahwa kalian ikut pelajaran, bukan hanya setor apa ini istilahnya, store absen terus ditinggal pergi. Nah, ini namanya tidak konsisten, tidak konsekuen ya. Nah, hanya mencari formalitas. Eman-eman sekali, eman-eman sekali. Ini masih banyak ya, masih banyak. Farah mana? Farah kok gambarnya laki-laki nih, Farah Cahya. Nah, ini masih banyak yang belum dinyalakan kameranya. Tolong kameranya dinyalakan. Kameranya dinyalakan. Bagi yang sudah menyalakan kamera, saya sampaikan terima kasih. Ya, baik. Sebelum kita buka pembelajaran hari ini, kita buka dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai? Sekali lagi saya sampaikan selamat datang dan terima kasih anak-anakku yang sudah menampakkan wajah, yang sudah berpartisipasi. Talita, ya Talita mana ya? Biar di sini saya bisa tahu wajahmu satu persatu. Kenalan sudah ya. Saya Pak Aji, ini Pak Rujiman. 2 semester ke depan selama tahun pelajaran ini insya Allah diberi kesehatan, kekuatan, nanti akan bersama kalian ya, mengampu kelas 9. Sebelumnya ingin saya sampaikan kontrak belajar, ya kontrak belajar. Tapi sebelum kontrak belajar, saya cek dulu. Sebelum saya cek, perlu kalian ketahui supaya tidak salah alamat. Pak Aji ngampu kelas 9A sampai dengan 9A. Asgia, Pak Aji ngampu kelas berapa, Asgia? 9A sampai? Sampai 9? Iya.
Untuk Pak Rujiman, beliau nanti mengampu kelas G sampai dengan H. Itu kaitannya dengan tugas-tugas, sehingga nanti tidak salah alamat. Kelas H stornya ke Pak Aji, kelas A stornya ke Pak Rujiman. Nah, ini ya, itu untuk proses penilaiannya. Tapi untuk pembelajarannya kompak. Pak Aji dan Pak Rujiman kompak. Itu. Berduet. Kemudian yang kedua, tentang grup mapel. Saya sudah ngecek kelas G, kelas 9A sampai dengan 9F sudah ada grup mapel IPS. Tapi untuk 9G dan 9H, halo ketua kelas 9G dan 9H, ya, untuk hari ini supaya setelah pembelajaran ini langsung dibentuk grup mapel. Siapa? Pak. Bagus. Nah, ini steronya kelihatan. Siap. Suka saya itu, ya. Itu dong. Ya. Nah, nanti dibentuk. Nomornya Pak Rujiman dimasukkan. Untuk nomor saya yang khusus pembelajaran ada. Nanti silakan 9G dengan 9H bisa minta nomor Pak Aji pada ketua kelas. 9A bisa, 9B bisa, 9F juga bisa. Ya, hubungi. Nanti Pak Aji meskipun tidak ngampu 9G dan 9F, tapi masuk karena nanti tugas-tugas berdua. Demikian juga nanti Pak Rujiman masuk ya Pak? Masuk. 9A sampai dengan 9F. Begitu. Begitu ya. Jadi bedanya nanti pada proses penilaiannya. Nah, tapi untuk pembelajarannya sama. Halo anak-anakku, jelas? Jelas, Pak. Jelas. Espero. Espero. Siap. 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 Siap, ayo ulang ya. Espero. Siap. Siap. Nah, Jawa hanya beberapa ini. Tolong kamera ya dilihatkan. Baik. Yang kedua akan disampaikan tentang kontrak belajar. Nah, ini syarat-syarat ikut pembelajaran IPS. 1, jelas. Siswa Espero 9A sampai dengan 9H. Yang kedua, ini juga termasuk bagian dari kontrak belajar. Masuk ke grup mapel, wajib, titik. Wajib masuk ke grup mapel IPS. Karena nanti tugas-tugas akan disampaikan di situ. Nanti mungkin di tengah jalan, ada yang sambil ya oke, konsentrasi kembali lagi. Nanti di tengah jalan mungkin juga akan dengan model yang lain seperti Google Classroom itu kan ada undangan. Nah, undangannya lewat grup mapel. Nah, ini sementara pembelajarannya lewat Zoom dan WA dulu. Sambil persiapan saya cek udah masuk semua belum. Tuh. Ya, jadi wajib masuk grup mapel IPS. Yang kedua, wajib mengikuti pembelajaran lewat Zoom. Kalau tidak mengikuti pembelajaran lewat Zoom, ada syaratnya. 1, izin wali kelas. Yang kedua, izin ke guru mapel. 2 harus ya. Sehingga nanti ada komunikasi antara wali kelas dengan guru mapel. Nah, ketika ada masalah bisa ditangani bersama. Espero itu selalu kompak. Begitu ya. Ini izinnya 2. Kalau yang kelas G ya izinnya sama Pak Rujiman dengan wali kelasnya. Bagus atau bagus ya? Apa Pak Amam itu. Pak Amam. Itu. Yang kedua, selama mengikuti Zoom, ini sambil saya cek, Pak Rujiman ini barangkali anak-anak harus menggunakan seragam sesuai harinya. Oke, udah banyak yang bergabung. Terima kasih anak-anakku. Ternyata kalian mendengarkan ya imbauan saya, Pak Rujiman, untuk menampakkan wajah di kamera. Terima kasih sekali, terima kasih. Sebagian besar, hanya beberapa ini, sebagian kecil yang belum. Nah, iya, terima kasih Kakak sudah, Handina Anggun. Ini yang namanya Alfian Amri. Sini Alfian, nah hadapnya. Alfian Amri, halo. Alfian Amri. Oh iya, bagus ya. Mana ya, bagus ya, hampir semuanya ya Pak. Ya, hanya 1 anak yang gambarnya.
Oh ini banyak. Oh di halaman berikutnya. Kalau yang baru bergabung langsung aja muncul apa gambarnya. Ya itu kontrak yang kedua seragam. Yang ketiga kamera untuk diaktifkan. Kalau tidak aktif komunikasi. Kita komunikasi enak. Pak ini kuota terbatas. Nah, bisa kita komunikasikan ya. Itu atau sinyal kurang bagus. Dan yang terakhir adalah sikap untuk selalu baik ya dalam sikap pembelajaran. Ya, artinya tidak menyepelekan, tidak meleng, tidak disambi makan, tidak disambi yang lain, tidak disambi maaf ya, gim-giman itu namanya menyepelekan. Baik ya. Ini supaya ilmu kita berkah. Pak Haji Parusman Plong, kalian menerima dengan ikhlas, insya Allah hasilnya sesuai yang diharapkan. Manusia kan wajib berusaha. Begitu ya. Ini untuk kontrak belajar. Kemudian tugas-tugas nanti akan disampaikan lewat WA dan kalau sudah memungkinkan nanti lewat Google Classroom. Ya, tugasnya. Ya. Dan kalau lewat Google Classroom nggak perlu konfirmasi, ya bisa saya dan Pak Rujiman tinggal lihat. Tetapi kalau WA itu harus konfirmasi dan banyak sekali nanti memorinya yang makan. Itu itu tentang kontrak belajar antara lain ya. Baik, sekarang saya akan menyampaikan tentang materi hari ini. Materi hari ini yang pertama adalah tentang sistem penilaian IPS. Sistem penilaian IPS bagaimana? Yang kedua, materi yang akan diajarkan selama 1 semester. Ini dalam waktu 5 menit saya sampaikan ya, berbagi waktu dengan Pak Rujiman. Oke. Ini. Yang lain ini. Ini ya. Ini. Klik kanan ya. Biar kelihatan di sini. Anaknya biar kelihatan. Ini ya. So. Oke ya. Anaknya ada 137. Sampai dengan saat ini 138 baru bergabung. Saya sampaikan ini termasuk partisipasinya harus perlu ditingkatkan. Bukan sih membandingkan. Kalau tahun kemarin itu dari 240, angka 200 saja termasuk minim ya Pak Rujiman. Ya, ayo jangan sampai kalah semangat. Kondisi seperti ini. Tetapi kita jalankan malah tidak dapat apa-apa. Ya, semangat anak-anakku, semangat. Saya sampaikan juga kalau yang kuota mungkin ada kesulitan satu dan lain hal, bisa sinyal, bisa masalah yang lain, ya kamu gabung sama temannya lah di mana ya, kan satu Zoom untuk untuk 2 anak kan saya kira masih protokoler kesehatan. Begitu ya anak-anak, sehingga di sini jangan patah semangat. Ayo. Materi IPS kelas 9. Suara dimatikan. Jangan itu Pak. Partisipan. Saya matikan dulu ya suaranya. Boleh. Ini. Materi selama 1 semester. Materi yang pertama ini KD tentang ada 2 KD. KD yang pertama interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nanti kita akan belajar interaksi benua Asia, fokusnya adalah tentang benua-benua, tidak hanya benua Asia ya. Yang pertama, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Letak dan luas benua di samping Asia dan benua lainnya. Yang kedua,
kondisi alam negara-negara di dunia. Ini ya materi yang kedua. Tapi ini bisa dijabarkan kondisi alam, ada benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia. Ya, sehingga judulnya kondisi alam. Tapi nanti membahas tentang 5 benua itu. Kemudian dinamika penduduk juga sama, ya. Benua Asia dan benua lainnya. Dan materi tentang KD interaksi antar negara Asia dan negara lainnya, nanti materi terakhirnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Ini nanti rencananya 1 KD 1 kali ulangan harian, penilaian harian. Tetapi setiap pertemuan itu pasti ada penilaian. Bisa kuis, ya, bisa dalam bentuk tugas terstruktur atau tugas mandiri. Yang jelas ada. Nanti setelah pembelajaran ini untuk IPS akan saya share materinya lewat WA grup. Untuk G dan H saya minta langsung saja saya tunjuk ketua kelas 9 sama 9 ketua kelasnya. Halo? Hanya sudah dibentuk grup. Oh sudah ada ya. Oh ya. Udah nanti lewat Pak Rujiman aja materinya. Udah nggak jadi. Udah ternyata udah dibentuk. Terima kasih anak-anak, langsung dilaksanakan. Bagus. Ini materi KD 1. Kemudian KD yang kedua tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Ada 2 materi. Perubahan sosial budaya itu sendiri dan globalisasi. Ya, itu materinya. Saya ulang, ini materinya 1 interaksi negara Asia dan negara-negara lainnya. Yang kedua, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Itu materinya 2 bab. Tapi lumayan banyak. Kita lihat bagaimana penilaiannya. Penilaiannya 1 ada penilaian harian. Kedua ada penilaian tengah semester. Yang ketiga penilaian akhir semester. Ini rumusnya ya. 311 bobotnya nanti dibagi 5. Untuk penilaian harian ada tugas struktur, ada tugas mandiri, ada penilaian harian yang kita kenal dengan ulangan harian itu. Ya, itu. Kemudian tugasnya ini dibagi 2. Ada yang berupa aspek pengetahuan, ada yang berupa aspek keterampilan. Ya. Untuk keterampilan ini sudah dirancang sejak awal untuk IPS, nanti akan membuat vlog. Ya, sehingga tidak ada alasan tugasnya tidak ada istilah itu, sudah dirancang. Nanti keterampilannya membuat vlog. Cuma nanti materinya apa? Ya setelah mempelajari materi. Ya, vlognya ya yang sudah bagus-bagus ini ya, kamu jangan kalah. Oke, 153 partisipannya mudah-mudahan terus bertambah 154 ya. Kendalanya apa? Beberapa anak saya tanya kendalanya bangun kesiangan. Tolong ya. Ini tahun 2001 masih bangun kesiangan. Mudah-mudahan tidak pada anak Espero lah ya. Anak Espero baik-baik, semangat. Itu saja tentang penilaiannya. Ya, ada aspek pengetahuan, keterampilan. Untuk sikap, nah ini sikap saya lihat di sini di Zoom, ya. Kemudian sikap dalam menanggapi di WA, siap Pak, iya Pak. Nah itu namanya ada respon. Tapi ketika tugasnya sudah diberikan di WA, masih bertanya lagi, macam-macam, ngeyel, nah ya ini sikapnya penilaiannya berbeda. Nah, sikap harus baik loh, minimal nilainya harus baik. Ya, maka di sini sama-sama lah di awal sudah saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi. Khususnya langsung to the point, partisipan ini baru 159 masih jauh dari harapan saya dan Pak Rujiman selaku guru PS ya, masih jauh dari harapan, tapi mudah-mudahan kalian masih punya semangat, khususnya yang belum bergabung untuk segera. Itu saja dari saya. Kemudian materi hari ini akan disampaikan tentang benua Asia oleh Pak Rujiman. Ya. Itu tutup di stop share ini. Oh, nah.
Kalian aja. Ini ya. Nah, ini anu disebut. Oh sudah. Sudah. Jam ya. Apa? Ada jam. Jam ini jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa lagi. Kita lanjutkan langsung ke materi. Tadi berbagai hal telah disampaikan oleh Pak Haji. Saya tugasnya langsung ke menyajikan materi pertemuan pertama, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Namun untuk pertemuan pertama ini kita memahami dulu konsep benua. Ada berapa benua dan letaknya, letak masing-masing benua. Nanti kalau memungkinkan kita masuk ke Asia. Jadi sekali lagi kita pahami dulu benua itu apa. Di dunia itu ada berapa benua, letaknya di mana saja. Kalian sudah mengenal Afrika, Afrika itu yang mana. Seperti halnya kalian saat ini seandainya kita mengatakan Wonosobo, kan langsung bisa tahu kan Wonosobo di timur sana. Banyumas di barat sana. Seperti itu. Harapan kami nanti letak ini kalian juga punya pemahaman yang demikian. Minimal kalau melihat globe atau peta dunia itu tahu. Oh yang Amerika itu yang ini, Asia ini, Eropa ini, dan lain sebagainya. Kita lihat konsep dulu letak dan luas benua. Kita lihat benua itu apa. Apa itu benua, anak-anak? Benua itu daratan yang sangat luas. Daratan yang sangat luas. Luasnya seberapa? Ukurannya bagaimana? Bagian tengah bersifat kering. Ini akan saya pertajam ini, bagian tengah bersifat kering. Mengapa kering? Karena tidak mendapat pengaruh angin laut dan memiliki karakteristik tertentu. Artinya benua itu memiliki karakteristik tertentu. Beda dengan benua lainnya. Masing-masing benua memiliki karakteristik tertentu. Nanti akan kita lihat. Masing-masing benua itu karakternya beda-beda. Kami ulangi, benua itu apa? Yang pertama daratan. Daratan itu sangat luas. Bagian tengah bersifat kering. Mengapa bersifat kering? Karena tidak terkena pengaruh angin laut. Kenapa tidak terkena pengaruh angin laut? Karena jaraknya terlalu jauh. Konsep dasar itu. Jadi kita lihat ya, benua itu yang pertama daratan. Benua itu daratan. Bukan lautan ya. Benua itu daratan. Dan daratan itu sangat luas. Sangat luas. Bagian tengah bersifat kering karena tidak terkena pengaruh angin laut. Anak-anak, Pulau Jawa, Jawa ini pulau, bukan benua, karena tidak ada yang bersifat kering. Jawa Tengah, bagian tengah, Banjarnegara ini persis bagian tengah anak-anak. Dilihat dari timur, barat, utara, selatan, kita di Banjarnegara ini posisinya di tengah. Nah, kita bisa merasakan sendiri kan di Banjarnegara ini tidak ada yang bersifat kering. Dari utara kita ada Pekalongan, kemudian laut. Selatan ada Kebumen, kemudian laut. Angin laut ini terasa sampai ke sini. Ya. Jadi bersifat kering karena tidak terkena pengaruh angin laut secara langsung. Nah, angin laut itu bersifat basah, mengandung uap air angin laut itu. Nah, kalau daratannya sangat luas, maka angin laut itu tidak sampai ke bagian tengah. Nah, itulah ukuran benua. Jadi sekali lagi, benua itu konsep pertama daratan, bukan lautan, ya, daratan. Daratan itu sangat luas. Karena sangat luas, maka bagian tengah bersifat kering. Mengapa bersifat kering? Karena tidak terkena pengaruh angin laut. Mengapa angin laut tidak mempengaruhi daerah itu? Karena luas.
Kalau Pulau Jawa itu dari angin laut dari selatan masuk sampai ke Banjarnegara. Angin laut dari utara masuk, maka tidak ada yang bersifat kering. Itu konsep luasnya. Kemudian yang keempat memiliki karakteristik tertentu. Nanti kita lihat apa karakter Asia, Afrika, masing-masing seperti apa kan kita lihat. Itu pengertian benua. Anak-anak bisa memahami lebih dalam untuk memahami pengertian pengaruh angin ini. Anak-anak bisa memperagakan memegang kertas. Kertas dipegang. Nah, anak-anak bisa melihat saya. Kertas dipegang seperti ini ditiup. Kenapa kertasnya bergerak? Karena terkena pengaruh angin dari saya, angin dari mulut saya. Nah, bisa diperagakan. Namun kalau jaraknya jauh, semakin jauh, 2 meter, ditiup sampai anak-anak ambil nafas dipenuhi, kertas tidak akan bergerak. Kenapa? Karena jaraknya jauh. Nah, demikian daratan yang luas itu. Karena jaraknya dengan laut yang begitu jauh, daratan itu sangat luas, maka bagian tengah itu tidak terkena pengaruh angin laut secara langsung. Nah, angin laut itu bersifat basah, mengandung uap air, maka bagian tengah ini kering karena tidak terkena angin yang membawa uap air, angin yang dari laut. Jadi angin itu diberi nama menurut dari mana asalnya anak-anak ya. Dari laut maka angin laut, dari darat maka angin darat. Nah, konsepsi benua. Sekali lagi, benua daratan, bukan lautan. Sangat luas. Bagian tengah bersifat kering dan memiliki karakteristik tertentu. Lah ini yang kita belum masuk. Nanti ketika kita membahas masing-masing benua akan mengenal karakteristik tertentu itu yang seperti apa karakter masing-masing. Kita lanjutkan. Di dunia ini anak-anak yang tertulis di sini ada 5 benua. Ada Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Anak-anak jangan bingung, jangan kaget ketika melihat buku, membaca buku beragam. Ada yang menyebut benuanya ini 5, kata Pak Guru 5. Kok ada buku lain yang menyebutnya 6. Ada buku yang lain yang menyebutnya 4. Jangan bingung. Ini yang tertulis 5. Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Ada satu lagi yang belum ditulis di situ. Namun di SMP memang tidak dibahas. Nanti di SLTA kalian akan membahas, atau di kuliah yang mengambil jurusan IPS akan membahas ada satu lagi daratan, itu Antartika. Antartika itu juga dipandang sebagai benua karena memiliki unsur tadi, daratan sangat luas, memiliki karakteristik tertentu. Namun di SMP tidak dibahas. Antartika tidak dibahas. Ini kalau ditambah Antartika ada 6. Ada yang menyebutnya hanya 4. Mengapa 4? Antartika tidak disebut, Asia dan Eropa dijadikan satu, Eurasia. Kita lihat. Nah, anak-anak, pertemuan pertama ini mengenal apa itu benua, sudah. Kemudian apa saja nama benua. Dan berikutnya letaknya. Letak masing-masing benua. Letak yang Asia itu yang mana, Amerika yang mana, Eropa yang mana, dan seterusnya. Dan kita lihat peta dunia. Nah, ini anak-anak. Ini peta dunia. Kita lihat satu persatu. Kita mengenal bumi ini. Ini bumi berbentuk bulat. Ini tiruan bumi namanya globe ya. Tiruan bumi itu namanya globe. Bukan peta ya. Ini benua Amerika. Nah, ini benua Amerika. Memanjang. Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Ini Amerika. Yang nampak di paling barat. Paling baratnya Amerika. Kemudian ke timur, inilah Afrika. Ini Afrika. Kemudian di utaranya, inilah Eropa. Eropa. Nah, Asia ini.
Asia ini. Kemudian Australia. Nah, inilah yang putih inilah Antartika, kutub selatan. Saya ulangi, Amerika. Ini benua Amerika. Beda dengan negara Amerika ya anak-anak ya. Beda dengan negara Amerika Serikat. Ini benua Amerika. Memang kalau Amerika itu ada nama benua Amerika, ada negara Amerika Serikat. Ini benua Amerika. Kemudian ini benua Afrika. Ini Eropa. Ini Asia. Kemudian Australia. 5 ini. 6-nya ini. Tadi saya katakan ada ya buku nanti yang menyebut 6 benua, yang satu Antartika. Ada yang menyebut ini Asia dan Eropa. Ini Asia, kemudian ini Eropa. Ini satu daratan. Ini satu daratan Eurasia, Eropa dan Asia. Maka ada yang memandang ini sebagai satu benua, ya sah-sah saja. Namun mengapa kemudian disepakati para ilmuwan menganggap sebagai 2 benua? Karena secara ketentuan yang keempat tadi. Kalau ketentuan nomor 1, 2, 3, maka ini satu benua. Daratan. Sangat luas. Ya. Bagian tengah bersifat kering. Ya. Ketentuan 1, 2, 3, maka ini satu benua Eurasia. Kemudian yang keempat, memiliki karakteristik tertentu. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa dipisah. Ini Eropa dan Asia dipisahkan oleh pegunungan Ural. Dipisahkan oleh pegunungan Ural. Di bagian timur ini yang Asia, di bagian barat. Eropa dan Asia itu karakteristiknya sangat berbeda. Banyak sekali perbedaan Asia dan Eropa. Fisiknya, artinya tanahnya, iklimnya, penduduknya, karakternya sangat berbeda. Orang Eropa dan orang Asia itu sangat berbeda. Dipisahkan oleh pegunungan Ural. Maka di sebelah barat Ural ini para ilmuwan menyebut benua Eropa. Di sebelah timur pegunungan Ural, Asia. Ya, Eropa, Asia. Anak-anak tentu masih ingat ketika kelas 8 membahas penjelajahan samudra ya dari Eropa. Dari sinilah anak-anak dari Eropa. Penjelajahan samudra Bartholomeus Dias dari Eropa berlayar ke barat. Nah ini mengelilingi benua Afrika. Ini kan benua Afrika. Di sebelah barat benua Afrika. Kemudian sampai di sini kapalnya rusak, terkena badai, maka diberi nama Tanjung Badai. Kemudian diganti menjadi Tanjung Harapan. Lumayan sudah sampai sini akan ke dunia timur nih. Sudah sampai selatan Afrika Selatan. Dari Eropa, Bartholomeus Dias, ini dari Eropa ya, mengelilingi benua Afrika, kemudian sampai di sini Tanjung Badai, kapalnya rusak, balik lagi. Kemudian penjelajahan berikutnya, sini Portugis berhasil sampai Malaka, berikutnya sampai ke Maluku, Portugis. Malaka 1511, Malaka jatuh ke Portugis, kemudian 1512 menguasai Maluku. Nah, kemudian dilanjutkan Belanda. Belanda sini Cornelis de Houtman dari Eropa sini ya. Belanda kan Eropa ya. Ini sampai ke Banten. 1596. Ini orang Belanda yang pertama kali kapalnya mendarat di pelabuhan Banten. Terus banyak membentuk VOC. Ini pelajaran kelas 8 yang lalu. Saya hanya mengingatkan kembali bahwa inilah perjalanan kemarin dari Eropa mengelilingi Afrika menuju ke dunia timur untuk mempertajam pemahaman anak-anak bahwa ini benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia, Australia. Ini yang akan kita bahas di pelajaran kelas 9 semester 1 ini. Yang kita bahas untuk pertemuan pertama ini anak-anak pengertian dan letak masing-masing benua. Terus kita memasuki ke benua Asia. Inilah benua Asia. Yang ini Afrika tadi ya. Inilah Asia. Nah, bagian ini anak-anak ya, ini dipotong.
Ini dari sini. Ini Asia ini. Ya, dipotong. Ini tidak ikut karena Eropa. Ya, kita akan fokus ke melihat kita fokus melihat yang Asia. Ini Asia. Benua Asia. Ini. Pegunungan Ural yang memisahkan, yang membedakan antara Eropa dengan Asia. Sebelah baratnya sana Eropa. Ini terusan Suez. Inilah Afrika. Nah, Asia ini. Kalau di kelas 8 kemarin kan sudah membahas Asia Tenggara, nah ya, Asia Tenggara ini. Asia Tenggara ini. Nah, benua Asia ini dibagi menjadi beberapa bagian. Kita lihat dulu benua Asia letak astronomisnya dulu. 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Anak-anak kenali betul ini ya. 26 derajat bujur timur sampai 170 bujur timur. Artinya apa? Asia terletak di belahan bumi timur. Ya. Karena semuanya bujur timur. Tidak ada yang di belahan bumi barat. Ya. Nah, batasnya mana? Greenwich itu. Nah, untuk menentukan waktu kan garisnya dari situ. Nah, Asia itu semuanya di timurnya. Nah, kan dari sini batas menghitung nolnya itu kan di sini anak-anak. Ini belahan bumi barat, ini belahan bumi timur lah. Asia mulainya sini. Maka dilihat dari garis bujur, semuanya di bujur timur. Ya. Semuanya di bujur timur ini. Ini dilihat dari barat dan timur ya, semuanya di belahan bumi timur. Dilihat dari utara selatan bagaimana? Anak-anak, batasnya garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu di sini. Nah, maka nampak sebagian besar di belahan bumi utara. Maksudnya di utara khatulistiwa, di lintang utara. Ada sebagian kecil yang di lintang selatan ini. Kita lihat. Letak ini, anak-anak memahami dulu. Letak astronomis itu semuanya di timur, kemudian 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Artinya ada di selatan khatulistiwa itu 11 derajat. Ingat ini persis letak Indonesia anak-anak ya. Indonesia itu Asia paling selatan. Asia Tenggara paling selatan itu 11 derajat karena sampai 80 derajat. Dan batasnya utara Samudra Arktik, selatan Samudra Hindia, kemudian barat ada banyak, ada benua Eropa, pegunungan Ural, dan lain sebagainya. Timur Selat Bering dan Samudra Pasifik. Kita lihat, kita cermati yang dunia aja ini. Nah, ini Asia, batas utaranya ini Arktik, Samudra Arktik itu. Es tebal, bawahnya es tebal itu laut, air. Maka disebut laut, samudra. Ini Samudra Arktik. Kalau selatan ini es tebal, namun bawahnya itu daratan, maka benua. Ini Asia, di sebelah utaranya adalah batasnya adalah Arktik sebelah utaranya. Kemudian sebelah baratnya, batasnya barat, anak. Baratnya ini pegunungan Ural. Pegunungan Ural itu pegunungan yang membatasi, memisahkan antara Eropa dan Asia. Jadi satu daratan dipisahkan oleh pegunungan Ural. Maka batas barat benua Asia itu yang paling utama adalah Eropa dan pegunungan Ural. Namun ada batas yang baratnya kok banyak tadi ini. Ini yang memisahkan dengan Afrika ini. Nah, Laut Merah. Ini Laut Merah. Kita lihat ini Laut Merah. Terus antara Laut Merah dengan Laut Tengah, ya, Laut Tengah anak-anak, di selatannya Eropa ini Laut Tengah. Antara Laut Tengah dengan Laut Merah ini dihubungkan dengan terusan Suez. Maka batas baratnya Asia ada Laut Merah, ada terusan Suez. Di batas baratnya. Dan batas selatan ini anak-anak. Selatan ini adalah Samudra Hindia.
Di ini semua Samudra Hindia. Di barat, selatan, Kalimantan, selatan Pulau Jawa ini adalah Samudra Hindia. Maka batas selatan Asia adalah Samudra Hindia, batas selatannya. Kemudian batas timurnya ini, batas utama adalah Samudra Pasifik. Anak-anak sekalian mengenal ini. Samudra Pasifik disebut pasif. Samudra Pasifik karena pasif. Maksudnya apa yang pasif? Ombaknya tidak ganas, ombaknya tidak besar. Laut tenang, laut teduh. Samudra yang ombaknya tidak besar disebut Samudra Pasifik. Ini anak-anak karena bumi itu bulat, ini sama dengan ini di barat ya anak-anak ya. Barat ini Samudra Pasifik. Jadi barat Amerika, ini Amerika anak-anak ya. Ini benua Amerika. Di sebelah baratnya juga Samudra Pasifik. Ini kan gandeng dengan ini karena bulatnya. Jadi pahami ya, ini bulat, ini Samudra Pasifik. Di sebelah timur ini Samudra Pasifik, gandeng. Ini Samudra Pasifik. Terus ke timur ini Amerika, timurnya Amerika, inilah Samudra Atlantik. Atlet itu banyak gerak. Atlet banyak gerak, maka disebut Samudra Atlantik karena ombaknya besar. Samudra Atlantik, Samudra Pasifik. Lanjutkan batas Asia. Ini Asia. Batas timurnya adalah Samudra Pasifik, batas utamanya. Ada Bering dan lain-lain, namun batas utamanya ini. Kita cermati lagi sekali lagi. Asia, ya, batasnya ini Asia. Di sebelah utaranya Samudra Arktik atau Kutub Utara. Ya. Sebelah utaranya. Di sebelah selatan Asia adalah Samudra Hindia. Selatan Pulau Jawa, selatan Sumatera. Ini adalah Samudra Hindia. Samudra Arktik utara, selatan Samudra Hindia, sebelah timur adalah Samudra Pasifik. Samudra Pasifik. Di sebelah baratnya Pegunungan Ural, Afrika, ada Laut Merah, terusan Suez dan lain-lain. Kita lihat lebih lengkapnya kalau yang tertulis. Nah, kalau di sebelah timur ada Selat Bering dan Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah barat ada banyak benua Eropa, tahu ya, baratnya Asia itu Eropa karena gading, terus dipisahkan oleh Pegunungan Ural. Terus Laut Kaspia, Laut Hitam, Laut Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez dan Laut Merah itu laut-laut kecil di sini anak-anak ini. Teruskan dulu kalau. Ini ada Laut Kaspia, Laut Hitam, Laut Merah, Laut Tengah. Lebih lengkapnya di sini. Nah, ini anak-anak. Ini Laut Tengah. Kemudian ada Laut Kaspia, ada Laut Hitam, ada Laut Merah. Antara Laut Hitam dengan Laut Tengah dengan Laut Merah ini dihubungkan oleh terusan Suez. Maka batas baratnya banyak. Namun yang paling utama batas barat benua Asia adalah Pegunungan Ural dan benua Eropa. Itu batas-batasnya. Kita lanjutkan. Kan luasnya. Benua Asia merupakan benua paling luas. Paling luas. Berapa? 44 juta kilometer. Paling luas. Benua Asia merupakan benua paling luas. 44 juta kilometer. Dan pembagiannya dibagi menjadi 5. Asia Barat, Asia Barat Daya atau Asia Timur Tengah, terkenalnya dengan Timur Tengah atau Asia Barat, kemudian Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara. Tidak ada Asia Utara anak-anak ya. Mungkin ini belum konkret anak-anak memahami, nanti kita lihat peta akan lebih paham. Kita ingatkan dulu, ada 5 bagian di Asia itu. Asia Barat atau Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara. Kita lihat di petanya. Ini Asia, benua Asia. Kita ambil di sini tengah.
Jadi disepakati para ahli tidak ada istilah Asia Utara, ini tengah. Maka kalau dari posisi tengah ini, kalau ke bawah itu ke selatan ya, inilah Asia Selatan. Jadi India dan sekitarnya itu Asia Selatan. India dan sekitarnya itu Asia Selatan. Dari tengah ya, Asia Tengah ke selatan maka Asia Selatan. Kalau ke kanan ini ke timur, maka inilah Asia Timur. Asia Timur itu mana? Jepang, Korea, Cina, dan sekitarnya ini Asia Timur. Jadi dari tengah sini ke timur, maka inilah Asia Timur. Ini yang disebut Asia Timur itu Jepang, Korea, Cina, sekitarnya ini Asia Timur. Sekali lagi dari tengah, ini Asia Tengah, ke selatan maka Asia Selatan, ke timur Asia Timur. Nah, kalau ke barat, nah inilah Asia Barat. Asia Barat itu Asia paling barat. Dilihat dari Asia, Asia Barat itu Asia paling barat. Dan negara-negara mana Asia Barat itu? Negara-negara Islam mayoritas. Irak, Iran, Saudi Arabia itu terletak di benua Asia paling barat. Asia Barat. Ada yang menyebut Barat Daya boleh karena dari sini kan menyudut ya. Asia Barat, Asia Barat Daya atau Asia Barat sama. Negara-negara Islam ini Asia Barat. Kemudian tadi disebut juga Timur Tengah. Ya anak-anak kalau dilihat dari barat, maka Cina itu timur jauh. Cina, Jepang, Korea timur jauh. Jadi ada timur jauh, dan ini Timur Tengah. Jadi Asia Barat disebut juga Timur Tengah. Lagi setengah, Asia Selatan, Asia Timur, ke sana Asia Barat. Nah, kalau menyudut ke sana, berarti ini yang pernah kita bahas di kelas 8. Namanya tentunya sudah tahu ya, Asia Tenggara. Sebenarnya pembagian wilayah benua Asia menjadi 5. Sekali lagi Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat, Asia Tenggara. Nah, demikian materi IPS pada pertemuan pertama ini. Tetap semangat, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga anak-anak bisa memahami yang kami sajikan. Tetap semangat. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.